Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon keputusan gelandang timnas Indonesia Tom Haye yang meninggalkan Eredivisie untuk berkarir di BRI Superliga. Setelah tidak memperpanjang kontraknya dengan Almere City, Tom Haye memilih menerima tawaran dari Persib Bandung di Liga Indonesia. Pemain berusia 30 tahun itu diikat Persib Bandung selama 2 musim ke depan. Masa depan Tom Haye memang sempat dipertanyakan mengingat tidak kunjung mendapatkan klub baru menjelang bursa transfer musim panas 2025 ditutup. Kalau saya melihat para pemain diaspora kita yang ingin membantu kompetisi kita harus apresiasi, ungkap Erick Thohir. Tom Haye menyusul 3 pemain diaspora timnas Indonesia yang telah lebih dulu berlabuh ke BRI Superliga. Ketiganya adalah Jordi Amat, Jan Reven, dan Rafael Struijk. Karena pilihan-pilihan masing-masing individu sebagai pemain profesional, mereka dapat kesempatan bermain dimanapun, di kompetisi manapun mereka ingin bermain. Termasuk pemain-pemain yang dari negara lain ingin bermain di Indonesia, itu hak mereka. Sebelumnya, memang ramai diperbincangkan imbas dari bergabungnya Tom Haye ke Persib Bandung di Liga Indonesia. Banyak yang menyayangkan karena Tom Haye merupakan salah satu pemain kunci di skuad timnas Indonesia. Sebagian menyayangkan meninggalkan Eredivisie untuk berkarir di Superliga adalah penurunan karir. Namun, pilihan pemain adalah hak mereka. Jadi, kita harus apresiasi tuntasnya. Manajemen Persib Bandung angkat bicara soal harga mahal yang harus ditebus untuk mendatangkan Tom Haye. Walau begitu, kualitasnya dinilai sebanding dengan nominal yang dikeluarkan. Perekrutan Tom Haye membuat geger para pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, rumor menyebutkan nilai pasar yang sangat tinggi. Tom Haye disebut-sebut sebagai pemain termahal yang bermain di Superliga musim ini. Berdasarkan data Transfermarkt, gelandang timnas Indonesia itu memiliki nilai pasar mencapai 17,38 miliar. Saat dikonfirmasi, Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra menyatakan harga mahal itu bisa dibilang relatif. Namun ia tidak mau membeberkan secara rinci mengenai nominal yang didapatkan Persib hingga bisa merekrut Tom Haye. Kalau mahal itu kan sebetulnya relatif. Tapi kami nggak mau masuk ke ranah sana. Tapi kami bersyukur kami bisa membawa Tom Haye ke Persib Bandung. Adit yakin dengan kehadiran Tom Haye dapat meningkatkan kualitas bermain Persib Bandung, baik di kancah domestik maupun Asia. Kami yakin dengan adanya Tom Haye bisa meningkatkan kualitas kami dan juga memberikan dampak positif dan memberikan aspek fleksibilitas dan dinamis terhadap skuad Persib Bandung. Namun Adit mengakui perekrutan Tom Haye ini terbilang alot, akan tetapi seiring berjalannya waktu, gelandang berusia 30 tahun itu bisa direkrut. Sebetulnya prosesnya nggak lama, cuma memang di beberapa hari yang intens, itu sangat-sangat alot tuntasnya. Dua punggawa anyar Persib Bandung, Tom Haye dan Federico Barba, memiliki peluang besar untuk melakukan debut saat menghadapi Borneo FC pada Minggu 31 Agustus. Tom Haye merupakan gelandang bertahan tim nasional Indonesia yang diikat kontrak untuk 2 musim ke depan. Sedangkan Barba merupakan bek asal Italia yang diproyeksikan memperkokoh barisan pertahanan Persib Bandung. Peluang Tom Haye dan Federico Barba menjalani debut pada minggu nanti diungkapkan pelatih Persib Boyan Hodak setelah mengamati kondisi terkini kedua pemain tersebut. Kita lihat perkembangannya. Untuk debut, mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua.
Intinya Tom Haye dan Federico Barba sangat berpotensi memulai debut menghadapi Borneo, ungkap Boyan Hodak. Boyan mengatakan lebih lanjut bahwa kedua pemain barunya teramati dalam kondisi sangat baik. Karena itu, ia memastikan akan langsung mempersiapkan kedua pemain itu untuk menatap laga selanjutnya. Barba sudah ada di sini, hanya saja dia seharusnya datang untuk berlatih, tapi dia pergi untuk medical check up karena kemarin dia memiliki beberapa masalah makanan. Dia berlatih dengan tim sebelumnya sehingga kebugarannya nyaris tidak ada masalah. Sehingga saya yakin dia bisa bermain atau dia akan berada di bangku cadangan untuk babak kedua. Untuk Tom Haye akan melakukan latihan yang dia butuhkan untuk menjalani check up dan setelah itu saya yakin dia juga akan bermain. Kita akan lihat apakah dia terlalu lelah atau tidak. Mungkin dia akan bermain, mungkin keduanya akan memungkinkan bermain dalam babak kedua tuntasnya. Persib Bandung memastikan Fran Putros tetap bisa tampil saat menjamu Borneo FC di Stadion GBLA pada Minggu 31 Agustus. Bek berusia 32 tahun itu baru akan bergabung dengan timnas Irak setelah laga kontra Pesut Etam. Pelatih Persib Boyan Hodak mengkonfirmasi hal tersebut setelah sesi latihan di lapangan pendamping GBLA pada Kamis 28 Agustus. Dia, Putros, masih akan tetap bermain karena panggilan timnas datang setelah pertandingan melawan Borneo FC. Sementara itu, dua pemain muda Persib Bandung, Kakang dan Robby Darwis, mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia U23. Keduanya dipastikan absen pada laga kontra Borneo FC karena harus mengikuti pemusatan latihan yang dipimpin pelatih Gerard Vandenberg pada 25 hingga 31 Agustus. Meski demikian, Boyan menyambut baik kesempatan tersebut dan berharap keduanya bisa menambah pengalaman. Saya berharap mereka bermain dengan baik. Tentu bagus ketika mereka bermain untuk timnas, karena ketika membela negara, mereka mendapatkan pengalaman internasional yang lebih bagus. Dan menjadi pemain yang lebih matang, ini pengalaman berharga. Kondisi ini membuat Boyan Hodak harus memutar otak mencari alternatif pengganti di skuad Persib Bandung, di mana kehadiran regulasi U23 di Superliga tentu membuat posisi ini krusial. Persib memiliki sejumlah opsi lain yang bisa dimaksimalkan, mulai dari pemain akademi hingga nama-nama muda yang sudah mendapatkan menit bermain di laga pramusim tuntasnya.